Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan dunia sihir. Yang pertama kita harus ketahui ya untuk semua hal setelah membahas pengertian-pengertian ini. Sihir menurut bahasa adalah sarfu syai' an haqiqatihi ila ghairihi. yakni memalingkan sesuatu dari wujudnya yang sebenarnya, wujudnya yang nyata menjadi sesuatu hal yang bukan menjadi sebenarnya. Salah satu contoh ya mungkin antum semua pernah main-main pulpen ketika masih kecil. Pulpen hakikatnya itu lembang dan juga keras, tidak lentur. Tapi ketika dimain-mainkan bisa menjadi seakan lentur, seakan itu karet dan bisa dibengkokkan. Itu salah satunya yang mana sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat A'raf, dalam surat Toha, bahwasanya dulu penyihir-penyihir Fir'aun itu memalingkan tongkat dan juga tali-tali mereka seakan-akan menjadi ular yang bergerak-gerak, padahal aslinya itu cuma berdiam diri, menjadi tongkat dan juga tali, tidak bergerak sama sekali. Namun apakah sihir ini hanya sebatas memalingkan dari wujud yang nyata menjadi wujud yang tidak sebenarnya? Apakah ada hakikatnya atau tidak, atau hanya sekedar sulap-sulap belaka? Nah, dalam pengertian istilahnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjelaskan bahwasanya sihir itu mampu untuk menyakiti orang yang disihir, menyakiti korbannya. Sehingga beliau mengatakan dalam pengertian sihirnya dalam Al-Mughni jilid 10 halaman 104, sihir adalah suatu ikatan, uqad ya, ikatan, waruqan, jampi-jampi, wa kalamun yatakallamu bihi, dan perkataan di sini adalah perkataan-perkataan indah yang disusun rapi, ya, perkataan-perkataan romantis, perkataan-perkataan yang mampu meneror orang, membuat orang takut, membuat orang cemas. Ini bisa menjadi sihir tersebut. Au yaktubuhu, atau tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang yang menyihir. Bisa jadi aufak, raja-raja ya. Lalu rasam, gambar-gambar tertentu, rumus-rumus tertentu, bintang David misalnya, alif, alif, alif. Atau bahkan di era modern ini sihir yang ditulis sekarang bisa menggunakan SMS, bisa menggunakan WhatsApp, via WhatsApp, bisa menggunakan via inbox, chatting, sehingga sihir ini bisa dilancarkan begitu mudahnya di era modern ini. Au ya'malu syai'an yu'athiru fi badanil mashhur au qalbihi au aqlihi min ghairi mubasyaratin lahu. Atau berbagai amalan-amalan ya, ritual-ritual yang dikerjakan oleh tukang sihir, yang mana pekerjaan-pekerjaan ini mampu memberikan dampak yang luar biasa pada tubuh orang yang disihir, pada hatinya dan juga pada akalnya, min ghairi mubasyaratin lahu. Jadi tanpa efeknya itu secara bertahap, tidak langsung. Ini beda sama ain. Kalau ain itu dampaknya langsung, langsung kena. Kalau sihir tidak, ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapannya nanti insya Allah akan kita bahas ya di pembahasan tentang pembagian-pembagian sihir. Walahu haqiqah, dan sihir ini mempunyai hakikat nyata, bentuknya itu nyata. Jadi tidak cuma sebatas sulap-sulap saja gitu ya. Memang sulap itu bagian dari sihir, namun sihir yang tidak masuk ke dalam jurang kesirikan yang dibantu oleh setan, karena sulap ini menggunakan maharatul yadawiyah, hanya menggunakan kecepatan tangan, kemahiran saja, ada teknik-tekniknya. Tapi kalau sihir yang seperti ini, yang menggunakan bahasa-bahasa yang mana bisa melalaikan akal dan pikiran, juga melembutkan atau bahkan memalingkan hati, ini yang biasanya dicampur dengan setan, itu sendiri. Faminhu ma yaqtul. Jadi sihir ini ada yang membunuh korbannya,
bisa membunuh korbannya dengan izin Allah. Wa ma yumrid, dan juga ada yang membuat korbannya itu langsung jatuh sakit. Wa ma ya'khudhu rajula an imra'atihi fayamna'uhu wat'aha. Dan juga ada yang merebut suami orang lain dari istrinya, merebut suaminya, dan bahkan menjadikan suaminya itu tidak betah sama istrinya. Karena apa? Karena tidak bisa menggaulinya. Tidak bisa menggaulinya. Jadi ada sihir jenis ini yang ketika suami itu mau menggauli tidak bisa. Wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zauji. Ada juga sihir yang menjadikan antara suami dan istri itu bercerai. Wa ma yubaghidu ahadahuma ilal akhar au yuhabbibu bainatsnaini. Dan selain itu ada yang ditujukan untuk memisahkan antara suami dan istri, antara teman karib dengan teman karib yang lainnya. Ada juga yang memisahkan hubungan orang yang sudah memiliki akad bisnis. Ya, jadi sihir tafrik ini tidak sebatas perceraian saja, tidak. Orang yang memiliki hubungan bisnis misalnya sudah ittifaq, sudah setuju untuk bekerja sama, lalu dibubarkan, dibuat saling membenci satu sama lain. Nah, ini sihir tafrik. Au yuhabbibu bainatsnaini. Jadi ada juga yang sihir pelet yang menjadikan satu orang ini cinta kepada yang lainnya. Jadi sihir ini memang banyak ragamnya dan wujud efeknya itu memang sangat nyata. Hakikah, benar adanya. Kesimpulan pengertian sihir. Sedangkan menurut Syekh Wahid Abdul Salam sendiri, Syekh Wahid Abdul Salam Bali ya, menyimpulkannya bahwasanya sihir ini adalah suatu ritual-ritual atau pekerjaan-pekerjaan yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebatilan dan kemungkaran untuk menjemput musa'adat syaitan, menjemput bantuan-bantuan setan itu datang kepadanya. Ya, kemudian mampu dia tundukkan untuk melakukan apa saja yang dia kehendaki, si tukang sihirnya kehendaki. Maka dari itu, sihir salah satu dari 7 dosa besar yang harus dihindari dari kita semua. Maka kita hindari hal-hal yang syubhat, yang mana pengobatan-pengobatan itu masih tidak jelas, halal dan haramnya mana, sudah lebih baik hijrah kepada yang syar'i dan waspada tentang sihir-sihir yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.